Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah panduan. Semoga sore hari ini masih semangat, dalam keadaan sehat walafiat kita semua, dan semangat untuk mencari ilmu hari ini. Baik, kemarin saya sudah menjelaskan mengenai sejarah singkat berdirinya pramuka di dunia dan sejarah singkat berdirinya pramuka di Indonesia, serta gerakan pramuka bersama dengan anggota-anggota gerakan pramuka. Hari ini saya akan lanjut untuk materi selanjutnya. Kita akan mengenal sejarah berdirinya Hizbul Wathan atau biasa disebut dengan HW. Ada yang ikut HW di sini? Ada. Baik. Oke. Jadi sejarah singkat Hizbul Wathan. Kita lihat. Jadi gerakan kepanduan Hizbul Wathan, ya, itu biasa disingkat dengan HW, itu merupakan salah satu organisasi otonom atau OTOM yang di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah. Jadi salah satu organisasi otonom. HW ini didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tahun 1336 Hijriah dan atau 1918 Masehi. Waktu itu diperkasai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi pendirinya atau pendirinya Muhammadiyah. Nah, waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pada saat itu dia mendirikan Hizbul Wathan ini, gerakan dari Hizbul Wathan ini, gerakan kepanduan Hizbul Wathan itu terinspirasi dari latihan JPO, ya, atau biasa disebut dengan Japanese Panzer Organization. Itu yang kemarin di sejarah Indonesia saya menjelaskan berdirinya kepanduan dan organisasi-organisasi pada masa penjajahan Belanda, ya. Ada JPO, termasuk Hizbul Wathan dan lain sebagainya. Nah, Hizbul Wathan itu terbentuk ketika beliau ini melihat latihan dari JPO, ya, dari Japanese Panzer Organization. Waktu itu di alun-alun Mangkunegara Solo. Nah, kemudian kegiatan dan bergabung dalam gerakan pramuka. Jadi HW itu bergabung di dalam gerakan pramuka pada tahun 1961. Ya. Jadi awalnya HW itu berdiri sendiri, setelah itu masuk lagi mengikuti bergabung dengan gerakan pramuka pada tahun 1961. Nah, setelah itu HW ini dibangkitkan kembali oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dengan diturunnya SK dengan nomor 92 garing bla 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 tahun 1999. Itu tepatnya di tanggal 10 Syaban 1420 Hijriah. Atau tepatnya pada tanggal 18 November 1999.
Nah, jadi adanya SH itu Hizbul Wathan itu berdiri sendiri, ya. Jadi dia keluar lagi dari gerakan pramuka, tapi di dalam Hizbul Wathan juga ada pendidikan mengenai misalnya kayak ada sandi-sandi dan lain sebagainya, ya. Jadi masih dalam lingkup pramuka. Jadi ada juga kayak kode kehormatan dari Hizbul Wathan itu sendiri, ya. Di gerakan pramuka juga ada kode kehormatan, di Hizbul Wathan juga ada kode kehormatan. Baik, ini mengenai didirikannya HW, ya, atau Hizbul Wathan. Pendirinya jelas Kiai Haji Ahmad, pendiri Muhammadiyah. Next. Baik. HW memiliki kader-kader yang pada masa penjajahan itu mereka memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun kader-kadernya antara lain Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tahu di gambar ya. Jadi ceritanya Panglima Jenderal Sudirman itu seperti apa. Terus ada lagi Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Abdul Kahar Muzakir, Mr. Kasman, Singodimojo, terus Haji Adam Malik, ya, Kiai Haji M. Yunus Anis, Jenderal Besar TNI M. Soeharto, ya, dan masih banyak sampai ada di Sunandar Priyo Sudarmo. Itu adalah kader-kader pendiri, kader-kader HW, ya, Hizbul Wathan, yang waktu itu ikut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ini ya, mereka dulu seperti ini. Ini gambar dulu. Diambil di tahun 1921. Oke. Lanjut, kita lihat sifat Hizbul Wathan. Ya. Hizbul Wathan itu merupakan suatu pendidikan, suatu sistem pendidikan untuk anak, remaja, dan pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Sama seperti kayak kemarin di kepramukaan. Kepramukaan itu dalam arti luas bahwa suatu organisasi yang diajarkan atau pendidikan di luar lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, di HW juga sama, ada jadi pendidikan untuk anak, remaja, dan pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Sifat Hizbul Wathan ada 3. Yang pertama bersifat nasional, artinya di ruang lingkup usaha HW meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi seluruh Indonesia itu baik dari Sumatera sampai di pojok Irian Jaya, semua berhak mengikuti HW karena bersifatnya nasional. Terus yang kedua bersifat terbuka. Artinya apa? Keanggotaan HW terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan gender, usia, profesi, atau latar belakang pendidikan. Ya. Baik mau agamanya apa dan lain sebagainya itu tetap bisa ikut HW, ya, tanpa membedakan latar belakang baik pendidikan, baik profesi dan lain sebagainya. Apapun usianya itu berapa. Jadi keanggotaan HW ini digolongkan menurut usia hanyalah untuk membedakan status sebagai peserta didik atau anggota dewasa, yang biasa disebut dengan pembina. Jadi usianya dibedakan, nanti ada siaga, ya, ada penggalang, itu untuk membedakan bahwa ada anggota dewasa, ya, yaitu pembina. Jadi tidak tercampur. Terus yang ketiga bersifat sukarela, artinya dasar seorang menjadi anggota HW itu adalah suka dan rela, ya, tanpa paksaan atau tekanan orang lain. Jadi mengikuti HW itu dengan keinginan sendiri, ya, tanpa harus ada paksaan dari teman. Misalnya ada temannya ikut HW, nggak mau ikut, tapi mintanya dipaksa oleh temannya, ayo melo ae, nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya itu salah satu sifat paksaan, ya.
HW juga tidak berorientasi pada politik, ya. Pertama partai politik, jadi tidak bergabung dalam partai politik. Dia bebas, ya, tidak bergabung dalam politik. Oke, itulah sifat di 10 waton. Ada 3, bersifat nasional, bersifat terbuka, dan bersifat sukarela. Next, kita lihat identitas 10 waton. HW adalah kepanduan yang Islami. Ya. Artinya apa? Artinya kepanduan itu yang dilakukan oleh HW adalah untuk menanamkan akidah Islam dan membentuk peserta didik berakhlak mulia. Jadi kemarin saya sempat singgung bahwa bedanya HW dan gerakan pramuka, HW lebih ke menanamkan akidah, ya, dan membentuk peserta didik berakhlak mulia. Tapi dalam segi materi itu hampir sama. HW juga organisasi onotom Muhammadiyah yang tugas utamanya mendidik anak remaja dan pemuda dengan sistem kepanduan. Sistem kepanduan itu yang ada di gerakan pramuka. Ini ya, HW seragamnya seperti itu. Oke, maksud dan tujuan HW. Tujuan dari HW ini atau tujuan dari Hizbul Waton adalah menyiapkan dan membina anak remaja dan pemuda yang memiliki akidah, fisik dan mental, berilmu dan berteknologi serta berakhlakul karimah sehingga terwujud pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kadar persyarikatan umat dan bangsa. Ini tujuan dari HW. Dia membentuk, ya, membina baik anak, remaja, ya, dan pemuda sehingga memiliki memiliki akidah yang baik, fisik yang baik dan mental yang baik, ya, dan berilmu. Ini untuk menjadi kadar persyarikatan umat dan tujuan. Ada gambar di sebelah itu, relakan kadar HW berjuang. Yang bapaknya bilang, yang ikhlas ya nak. Kelihatan enggak? Next, kode kehormatan. Tadi saya sempat singgung tentang kode kehormatan. Pak, apakah suaranya bisa didengar dari sana? Oke, saya lanjut. Kode kehormatan. Nah, yang tidak berkepentingan diharap mikrofonnya di mute. Pilih di mute atau tak saya move. Oke, kode kehormatan. Kode kehormatan pandu HW merupakan jiwa, semangat, dan keberkaitan dengan pandu, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Jadi kode kehormatan ini sama kayak yang di pramuka ya. Jadi sebagai kehidupan, sebagai semangat dan berkaitan dengan baik kehidupan pribadi maupun masyarakat. Terus yang kedua, kode kehormatan pandu HW terdiri atas janji dan undang-undang pandu HW. Ya. Nanti ada isi janjinya seperti apa. Ini secara umum saja, janji pandu HW diucapkan secara sukarela oleh calon anggota ketika mengikatkan diri dalam menetapi dan menepati janji tersebut. Ya. Terus ada lagi undang-undang HW, itu merupakan ketentuan moral untuk dijadikan kebiasaan diri dalam bersikap dan berperilaku sebagai warga masyarakat yang berakhlak mulia. Ya. Nanti itu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada 10 nanti. Oke. Itu mengenai kode kehormatan dari HW. Pengucapan janji pandu HW selalu diawali dengan basmalah, disambung dengan 2 kalimat syahadat. Yang artinya bahwa kode kehormatan pandu itu diucapkan pada saat pelantikan anggota, pelatihan, dan kegiatan lain yang diatur dalam peraturan HW. Ya, sama kalau di gerakan pramuka juga janji itu diucapkan pada saat
misalnya mau pelantikan atau penyematan pindah golongan. Nah, itu nanti ada janji, biasanya yang disebutkan itu adalah Trisatya dan Dasa Dharma. Itu adalah janjinya. Kalau di HW ada janji dan undang-undang pandu HW. Nanti kita lihat isinya. Kode kehormatan pandu atfal. Ya. Pandu atfal itu kalau di gerakan pramuka itu siaga, ya, anak kecil. Kalau di HW itu atfal. Jadi janji pandu atfal itu mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau di Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji, aku akan bersungguh-sungguh. 1. Kayak gini juga sama, ya. Cuman bedanya adalah mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah. 2. Ini kurang 1 ya, seharusnya ada 3. 2. Selalu menaati undang-undang pandu atfal dan setia hari berbuat kebajikan. Ini. Yang kedua itu harusnya setiap hari berbuat kebajikan, baru yang ketiga itu selalu menaati undang-undang pandu atfal. Ya, kembali. Nanti ada undang-undang pandu atfal itu ada 1, pandu atfal selalu setia dan berbakti kepada Pramanda dan bundanya. Tahu Pramanda dan bundanya? Pramanda tahu? Hah? Pasti. Ya. Ayah, ya. Kalau di gerakan pramuka, di pramuka, kalau untuk pembina siaga yang putra kan Yada, kalau yang cewek kan juga. Nah, kalau di HW itu Pramanda untuk yang cowok, dan yang cewek itu Bunda. Sama. Oke. Nah, ini kode kehormatan pandu pengenal, pengelak, penuntun, dan anggota dewasa. Oke. Janji pandu HW yang pertama. Ini janji pandu HW itu sama seperti Trisatya. Ya. Janji pandu HW, mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan bersungguh-sungguh. 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang, dan tanah air. 2. Oh, double ya ini. 2. Menolong siapa saja semampu saya. Menolong siapa saja semampu saya. 3. Setia mentaati undang-undang pandu HW. Undang-undang pandu HW itu yang sebelahnya. Slide man, judul aku. Ya. Sebelahnya. Itu ada 10. Ya. Karena itu mengenai janji pandu HW. Ya. Kalau di Trisatya kan, demi kehormatanku, aku berjanji. 1. Akan bersungguh-sungguh. 1. Sama, di sini juga ada sungguh-sungguhnya. Ya. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bla bla bla, sampai ke yang ketiga, menaati dasa dharma pramuka. Pernah dengar nggak? Nah ya, sama Pak? Sama atau enggak? Ya sama, cuman perbedaannya dalam konteks intinya adalah sama, cuman dalam bahasanya atau kata-katanya itu dirubah, ya, lebih spesifik. Terus undang-undang pandu Hizbul Waton, ya, ini sama seperti kalau di gerakan pramuka dasa dharma pramuka, ya. Ini undang-undang pandu Hizbul Waton. 1. Pandu Hizbul Waton itu dapat dipercaya. Ini kalau di dasa dharma ke nomor berapa? Dan dapat dipercaya itu. Lali. 2. Pandu Hizbul Waton itu setia dan teguh hati. 3. Pandu Hizbul Waton itu siap menolong dan wajib berjasa. 4. Pandu Hizbul Waton itu suka perdamaian dan persaudaraan. 5.
Pandu Hizbul Waton itu sopan santun dan perwira. 6. Pandu Hizbul Waton itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Waton itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Waton itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Waton itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Waton itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada nggak di Dasar Dharma? Ya kan, ya? Itu pas juga di Dasar Dharma yang ke-10. Ini juga ada di yang ke-10. Jadi, suci dalam pikiran, cuman dia nggak ada di hati ya, dalam hati nggak ada. Jadi suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini janji atau kode kehormatan dari HW. Ya. Oke. Sengaja saya jadikan ada pramuka sama HW. Karena lingkupnya besar. Cuman pengajaran di HW itu lebih ke akidah, ya. Jadi kalau misalnya di pramuka ada misalnya salam pramuka, salam terus tepuk pramuka. Kalau di HW salam nggak ada salamnya ya, cuman ya assalamualaikum. Tuh nggak ada tepuk. Maksudnya assalamualaikum. Ya. Selesai. Cepat ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ini kan. Ayo. Saya masuki, habis itu saya akhiri. Adminnya nggak mau masukin ya. Nah, oke. Teman-teman yang dari Pacitan, lambaikan tangan. Biar saya tahu. 1 ada Mbak Anissa, 2 Mas Muhammad Rosi, 3 Mbak Ani. Nafiatul. Silvinda Ayu Arisma, ada 2 orang ini. Baik, teman-teman yang tadi barusan masuk dari Pacitan, tadi sudah saya jelaskan mengenai materi dari hari ini, ya, di 10 waton. Mungkin tadi yang masuk itu Mbak Anissa sama Mas Muhammad Rosi sama Tri Utami ya, Mbak Tri. Pak. Yang tadi ketinggalan. Iya, Pak. Yang tadi ketinggalan nanti bisa dilihat di e-learning. Jadi materi atau penjelasan saya hari ini bisa di-download untuk dilihat atau didengarkan kembali. Oke. Ada pertanyaan dari Mbak Sevilinda mungkin? Di ruangan ada pertanyaan? Pak, mohon maaf.
Mati lo belum juga. Yang berdekatan mohon menjauh. Kita yang dari Pacitan, Ya, kita dari Pacitan Zoom bersama-sama 6 orang mahasiswa, tapi yang berhasil masuk tadi cuma Muhammad Rosyid. Terus ini baru bisa masuk, Pak. oke. Sudah, itu aja pertanyaannya. Baik, mana orangnya tadi? Oke. Saya jawab Mbak Sevilinda. Ya. Tadi dalam penjelasan saya tidak ada, mungkin dari adminnya tidak masukin ke dalam grup atau join ke breakout room untuk B1 ya. Jadi tidak apa-apa untuk mengikuti ini saja. Nanti terkait dengan penjelasan materi saya hari ini nanti bisa di download di e-learning. Jadi bisa di-download atau diputar saja untuk mendengarkan materi yang hari ini saya jelaskan. Oke? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Teman-teman yang di Zoom ada pertanyaan untuk perkuliahan hari ini terkait mata kuliah sejarah singkat mengenai Hizbul Waton? Yang di dalam Cukup, Pak. Oke. Pertanyaan dari dalam kelas? Silakan. Apa? Perbedaan kepanduan Hizbul Waton dengan kepanduan biasa. Oke. Bedanya adalah dalam sistem pengajarannya di situ lebih ke Islami. Kalau pramuka tetap dalam lingkup Islami, cuman tidak terlalu menjerumus ke misalnya tidak terlalu detail ke yang misalnya kayak akidah. Kalau Hizbul Waton itu materi agamanya yang lebih diperbanyaki, ya. Jadi kayak materi untuk misalnya kayak pramuka dan lain sebagainya itu hanya sekedar terkait misalnya kayak ada lomba atau biasanya yang dipelajari ada mungkin tali temali, sandi-sandi, terus ada lagi pentas seni, yaitu lingkupnya. Cuman itu. Jadi perbedaannya di situ. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini. Kita kalau ketemu lagi minggu depan, semoga nanti teman-teman yang Pacitan minggu depan tidak telat lagi dan bisa masuk di Zoom, ya, sehingga bisa mendengarkan materi yang lebih jelas lagi atau bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, semangat buat teman-teman yang Pacitan, walaupun keterbatasan karena via Zoom, tapi tetap semangat, jangan kendor, ya, tetap optimis saja, ilmu paham nggak paham, ya ikuti saja. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Anissa? Perwakilan dari... Tidak, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Kenapa? Tidak, Pak. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, kalau tidak ada di kelas, tidak ada? Ada. Kelihatannya semua sudah lelah. Oke, kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita semua masih dalam proses belajar, sama-sama belajar. Mari kita isi kekurangan itu dengan saling memahami dan terus belajar. Oke, itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.